Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di sesi Simpang Siur. Sesi yang pastinya ditunggu oleh teman-teman pecinta bulu kuduk merinding. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang mempunyai cerita yang cukup bisa membuat bulu kuduk kita merinding nih teman-teman. Pastinya. Oke, langsung saja nggak usah lama-lama kita panggilkan narasumber kita, Mas Alfian. Silakan Mas, masuk Mas. Oke Mas, malam Mas. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik aja. Alhamdulillah. Kerjaan gimana Mas? Aman Mas? Gimana kesehariannya? Aman, kerjaan Aman. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman ini, Mas Alfian ini dia salah satu pekerja juga di salah satu daerah. Nah, nanti dia punya cerita-cerita yang cukup menarik juga pastinya, cukup ada bumbu-bumbu mistisnya. Tapi sebelumnya Mas Alfian, mungkin aku pengen tahu Mas, sudut pandangnya Mas Alfian mengenai hal, kan ini di Simpang Siur ini kita ngebahas hal yang istilahnya tabu di masyarakat ya Mas, antara percaya atau nggak percaya. Kalau menurutnya Mas Alfian seperti apa Mas? Kalau menurut saya sih hal seperti kayak horor gitu, Iya. menurut saya emang ada benarnya juga sih. Untuk orang awam mungkin pemikirannya seperti itu cuman omong kosong. Pastinya untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi yang masih udah cuek ya Mas. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas. Apa sih Mas pengalaman-pengalaman yang pernah Mas alamin nih? Mungkin di tempat kerja atau di lingkungan daerah tempat tinggalnya Mas Alfian? Mungkin pengalamanku sih dari dulu tahun 2020 ya. Oh ya. Waktu aku kerja di sebuah pabrik di kawasan Klaten juga di sini. Di daerah Jombor Ceper. Tahu Mas? Tahu, Ceper tahu. Dulu itu saya waktu kerja di situ pernah ada cerita horor ya. Dari awal masuk kerja tuh emang di situ hawanya udah agak gimana gitu. Udah nggak enak. Udah nggak enak kayak gimana. Rasanya Mas. Berasa kayak gimana gitu kan. Terus ada suatu hari waktu saya kerja masuk shift malam, itu kejadian setelah jam istirahat, setelah jam 12 malam. Namanya juga anak kerja di pabrik ya Mas, pasti kan curi-curi waktu buat untuk istirahat rokok gitu ya. Terus waktu itu pukul kalau nggak salah jam 2 sampai setengah 3-an pagi itu. Itu saya ke toilet Mas, ke toilet pabrik. Itu posisinya deket sama rel kereta yang katanya horor di Klaten. Cukup jadi urban legendnya Mas di Klaten juga. Itu mungkin masyarakat Klaten udah banyak yang tahu. Iya, udah nggak asing lagi sama daerah situ mungkin ya. Mungkin udah nggak asing lagi sama daerah situ kan. Terus waktu itu pas di toilet kan, baru mau rokokan itu Mas. Baru nyalain, belum ada beberapa menit di tangan itu kan bawa rokok nih, kejatuhan rambut Mas. Rambut panjang, padahal rambut saya posisi pendek kayak gini. Kan aneh ya nggak sih? Iya. Kan aneh ya. Terus apalagi Masnya di situ juga sendiri kan? Sendiri. Apalagi waktu itu kan pabriknya juga nggak terlalu ramai, maksudnya belum waktu belum jadi gede kan. Masih percobaan. Di situ cuma ada 6 orang Mas. Yang 5 itu shift itu. Shift itu cuma ada 6 orang. Yang 5 di dalam, aku sendiri di belakang nih di toilet, mana tempatnya paling pojok lagi. Terus kejatuhan rambut itu aku mikir gini, ini rambut siapa ya? Kalau rambut itu nggak mungkin. Mungkin mikirnya masih mungkin tadi ada karyawan cewek yang di situ. Terus kalau nggak teman-temanku kan ada sih yang gondrong juga sih. Terus mungkin rambutnya tadi sih temanku sih tadi gitu. Kok perasaanku tiba-tiba kayak pengen ngelihat ke atas Mas waktu itu. Terus aku sempetin keberaniin diri untuk nengok ke atas, ternyata kayak ada itu Mas,
kayak sosok kepala tapi bukan kepala, cuman rambutnya panjang sekali, hampir nyentuh ke kepala sih. Berarti emang rambut bener-bener rambut panjang, kayak kepala, cuman nggak ada mukanya, tapi rambut panjang gitu mas. Itu turun gitu rambutnya? Turun, hampir nyentuh ke kepala saya. Bener-bener kayak di film horor ya? Mungkin Ya, kalau di film horor kan mungkin kayak di film sering horor ada mungkin sih. adegan yang kayak gitu. Kayak apa itu contohnya, Sadako. Nah, iya, rambutnya panjang, rambutnya panjang. Hampir seperti itu. Sumpah perasaan langsung merinding, gak enak, lari aku mas. Tapi itu posisinya mas kan cuma ngerokok, jadi celana masih dipakai? Masih. Emang cuma nyempatin waktu, cuma buat namanya juga kerja di pabrik kan, nggak bisa sebebas itu kan, katanya alasan ke toilet tapi ngerokok, apa namanya, kayak ya istirahat bentar-bentar lah gitu. Oh gila sih. Tapi itu sebelumnya di tempat mas kerja itu sebelumnya udah ada teman-temannya mas yang ngalamin hal kayak gitu juga mas? Kalau itu setelah aku ngalamin kejadian itu, pernah dengar cerita dari lawan shift, tapi itu tuh mereka gini mas, malah waktu istirahat itu dia. Ini lawan shift ini maksudnya berarti di siang hari atau? Enggak, maksudnya shift malam juga, tapi dia waktu masuk shift malam, cuman kan lawan shift, jadi aku pas masuk pagi, dia masuk malam gitu. Nah, aku dapat cerita kan, kalau waktu istirahat ya pas ya jam 12 malam ya, itu tuh di belakang ya, posisinya deket sama toilet yang aku pakai dulu. Itu tuh kayak tempat kantin gitu kan mas, pada ngumpul di situ rokokan banyak, malah itu banyak orang. Itu tuh ada yang melemparin batu dari balik tembok, kan balik tembok itu langsung rel kereta api itu kan. Nah, orang-orang mungkin mikir ada yang iseng lah, mungkin orang kampung atau apalah, orang-orang iseng mungkin ya. Tapi ada satu orang temanku tuh kayak ngerasa kok hawanya beda juga gitu loh, mungkin ini bukan orang yang ganggu gitu kan. Terus karena juga di jam malam ya mas? Di jam malam kan, apalagi kan orang-orang yang kerja di situ juga tahu kalau kawasan daerah situ kan ya terkenal horornya. Temenku yang curiga itu akhirnya ngecek mas di CCTV, ternyata emang gak ada orang sama sekali. Terus itu berarti gak tahu sih, hal-hal yang cukup gak masuk di logika sebenarnya, tapi benar-benar kejadian teman-teman. Ya itu tergantung orang juga sih, maksudnya pemikiran orang juga sih, mau percaya atau enggak, cuman ya beneran kejadian. Tapi itu sebelumnya masnya tahu nggak kalau sejarah di situ kenapa bisa jadi tempat yang apa namanya istilahnya kan angker mistis gitu, atau ada kecelakaan kereta kah? Kalau dulu sih dengar cerita orang kan di kawasan situ tuh sering terjadi kecelakaan gitu mas, tapi nggak masuk akal sih. Kayak orang tiba-tiba dibuat nggak kedengeran, kayak tuli gitu di jalan maksudnya. Di jalan waktu dia mau nyebrang rel, tiba-tiba dia dibuat tuli, nggak denger, diteriakin orang, disuruh mikir itu nggak kedengeran, akhirnya ya kecelakaan. Banyak sih mas dulu cerita-cerita kayak gitu. Awalnya sih aku juga nggak percaya. Cuman karena udah ngalamin itu jadi akhirnya percaya sih. Tapi ini memang benar merinding sih mas, maksudnya. Iya sih. Jadi agak merinding juga sih ini. Sebelah situ udah cerpen juga. Dekat situ. Berarti itu tadi yang orang yang tuli atau enggak ini dia nggak sadar gitu mas, atau dia emang sadar? Maksudnya kan kayak orang dihipnotis nih. Kayak orang dihipnotis kan dia nggak sadar gitu jalan. Kemungkinan ya nggak sadar sih mas. Orang katanya dulu ada orang mana gitu kan. Ya Parubaya sih, orang udah tua sih. Itu kejadiannya dia kayak orang linglung gitu loh mas. Kayak orang linglung diteriakin, padahal dia jalan kaki, orangnya jalan kaki. Kejadian kayaknya udah ya belum terlalu lama banget sih. Jalan kaki diteriakin orang, disuruh minggir karena ada kereta lewat ya. Dia nggak kedengeran, kayak masa bodoh gitu lah mas. Akhirnya ya udah kejadian itu.
Berarti emang sering ya kejadian gitu Sering. Mas di sini. Tapi sampai sekarang Mas Alfian masih kerja di tempat itu atau Oh udah enggak sekarang. enggak sekarang? Karena itu tadi atau Ya mungkin karena itu tadi, jadi kayak ada alasan lain lah ya. ada rasa kayak nggak enak lah kalau kerja digangguin gitu kan. Apalagi ada shift-shiftannya kalau pas dapet shift malam apesnya kan Apesnya kan aduh kalau ketemu kayak gitu lagi kayak gitu lagi ganggu lagi. kok merinding Iya. gitu. Mungkin kayak gitu. Wah, teman-teman apalagi yang teman-teman yang tinggalnya di Klaten pasti tahu cerita urban legendnya dari Mas Alfian ini di daerah Ceper. Ya kan teman-teman cari tahu sendiri ya. Oke. Tapi terus selanjutnya Mas mungkin kalau sekarang Mas Alfian kerja di mana Mas? Ini Mas di Kebetulan sekarang ini di retail Mas. Oh di retail. Adakah kejadian itu lagi atau? Ya sebenarnya ada, cuman ya mungkin karena udah terbiasa ya, jadi udah masa bodoh lah itu. Ini juga sistem shift juga atau? Sistemnya shift, cuman gimana ya, ya nggak kayak di pabrik Mas shiftnya. Kalau pabrik kan emang beda jamnya. Katakanlah masuk pagi pulang sore, terus yang satunya shift lawannya itu kan masuk sore pulangnya nanti sampai pagi. Kalau ini kan enggak, pulangnya sama. Cuman ya di sore itu pernah aku gak ada kejadian. Iya. Tepatnya habis maghrib Mas. Oh habis maghrib ya. Langsung mulai ceritain nih. Boleh. Ini cukup. Aku juga penasaran ya Mas. Maksudnya aku kalau di Klaten juga, maksudnya orang yang sebenarnya percaya hal-hal kayak gitu, cuma kalau untuk ngalamin kayak gitu tuh belum pernah gitu. Jadi Mas Giri belum pernah sama sekali Di Klaten ya, di Klaten. belum pernah. Jadi waktu itu kan namanya kerja di retail kan gimana ya? Ya jadi pelayan kan di situ. Jadi ada orang konsumen datang minta tolong ambilin apa kan, kalau misalkan di bawah nggak ada kan aku ngambilnya di gudang Mas. Iya. Mana itu gudangnya kan di lantai 3 ya. Kejadian itu waktunya habis maghrib. Kondisi toko itu emang ya agak rame sih. Di bawah lumayan sih, lumayan rame kan. Tapi kan kalau di gudang ya tahu sendiri Mas, sepi. Nggak ada orang sama sekali, apalagi orang gudang kan jam 6 sore gitu udah pulang. Ya jam 5 sore, jam 5 sore udah pulang. Terus waktu itu aku dapat apa namanya, customer suruh minta tolong ambilin barang kan di apa namanya, awalnya aku cariin di bawah, ternyata nggak ada. Mana pesannya kan juga banyak, nggak enak kalau nggak tak ambilin Mas. Aku ambilin di gudang, aku berani ini sendiri. Padahal ya emang udah pernah ada cerita sih kalau ya di gudang itu tuh ya ada, cuman kalau kita nggak ganggu mah nggak apa-apa. Gitu kan. Sebenarnya kalau kita cuek-cuek aja kan nggak apa-apa sebenarnya. Terus waktu aku naik itu awalnya emang biasa, nggak apa-apa, awalnya juga biasa aja, nggak yang terlalu horor banget, nggak terlalu mistis. Cuman keadaannya kan gelap tuh, aku bawa senter tuh bawa senter, aku cari barang kan, barangku tuh emang tempatnya agak pojok banget deket lift untuk nurunin barang itu. Setelah aku beres nyiapin barang, udah aku taruh di lift, kan aku turun nggak ikut bareng lift itu, soalnya kan penuh kan Mas. Nah, aku turunin liftnya. Setelah lift tuh ya belum turun banget, belum sampai bawah. Waktu lift turun itu tuh kayak apa namanya, di lift itu tuh kan aku nengok tuh dari atas udah sampai bawah apa belum nih. Waktu ku tengok di bawah kayak ada orang bener-bener orang itu ikut numpang di lift, di atas liftnya itu. Oh berarti ini liftnya tuh nggak ada tutupnya Mas? Bukan kayak lift di mall, itu bukan Mas. Lift untuk barang, tempat khusus untuk barang kan. Waktu itu kan aku tengok-tengok, jadi udah sampai bawah belum, kan nggak kelihatan kan Mas dari atas itu. Tengok, oh belum, ya udah turunin lagi. Terus yang terakhir kali aku tengok udah mau sampai bawah itu, kok ada orang. Iya, di atasnya. Padahal aku ke atas sendiri. Itu sosok apa lagi Mas? Menyerupai orang. Wanita. Kalau di nalar wanita kan nggak mungkin nih petengrengan di atas. Iya, nggak.
Tapi ya udah apa namanya, udah nggak kaget lagi sih, Hmm. cuman itu tak pendam sendiri. Karena emang udah biasa juga terjadi di situ. Katanya sih udah terbiasa kalau apa namanya, katakanlah orang baru kan, emang posisi itu aku baru masuk pertama kali mas. Oh iya. Pertama kali bisa di situ. Sempat aku cerita ke temanku satu orang, jadi kasih tahu kan, ya mungkin itu pengenalan. Dia Istilahnya mungkin ya. istilahnya ngajak kenalan. Tapi kenalan sama yang kayak gitu mas. Makanya cewek yang bener. Bukan cewek beneran tapi cewek. Aduh mas, jadi merinding di masa gue. Iya bener mas. Ini soalnya ini daerahnya yang diceritain deket-deket sini mas. Diceritain deket-deket sini. Soalnya apalagi ceritanya itu udah terkenal lama banget sih di Klaten. Pusat kota lagi. Iya, mungkin teman-teman yang penasaran bisa cari tahu sendiri ya. Detail di Klaten. Cari tahu aja sendiri. Coba cari tahu sendiri. Siapa tahu diajak kenalan nanti. Tapi jangan di gudang ya. Jangan mungkin di gudang. Jangan itu gudang. Kalau naik itu gudang nanti diajak kenalan sama yang beda nanti. Kalau aku sih ini mas, kalau cerita ini sebenarnya pernah nih mas. Ini kan kita ngomonginnya tadi tempat kerja pabrik, retail gitu mas. Kalau aku dulu pengalamanku pas PKL. Jadi kan aku SMK mas. Iya. SMK aku itu PKL. Aku sama teman-temanku itu di Cikarang lah, di salah satu pabrik di Cikarang mas. Awalnya sih di perusahaan itu semuanya tuh di aku yang aku rasain aman-aman aja, maksudnya nggak ada kendala apapun, nggak ada kondisi yang apalagi yang mistis-mistis kayak gitu. Nah pokoknya dan di PKL itu juga aku sistem shift juga mas, padahal anak PKL kan, shift siang sama shift malam. Nah itu di gedung itu mas, itu kan di gedungku itu gedung baru. Mas Adi mungkin tahu karena aku satu PT sama dia, aku di gedung baru mas. Di gedungku tuh cuma ada empat orang. Nah 4 orang ini dibagi 2 shift. 2 shift jadi kan 2 pagi 2 malam kan mas. Nah itu awalnya semua lancar mas, maksudnya nggak ada gangguan apapun. Tapi emang di situ ceritanya dari karyawan pabrik tuh banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Maksudnya banyak yang mereka dilihatin, entah sosok wanita pakai yang paling aku ingat tuh wanita, dia tuh semuanya merah, bajunya merah kayak gitu. Nah itu waktu itu pas kebetulan aku dapat shift malam mas. Seingatku itu juga malam Jumat juga, shift malamnya malam Jumat. Tapi aku kan nggak cuek ya mas, maksudnya aku kan nggak yang terlalu mikirin malam Jumat keliruan kah atau kayak gitu. Karena itu juga kebutuhan buat nilai sekolah juga. Jadi ya udah berangkat aja kan. Shift malam cuma 2 orang mas. Jadi di situ aku cuma berdua awalnya. Nah yang satu ini karyawan pabrik ini tiba-tiba mas, dia tuh nyium badanku. Maksudnya nyium badanku nih. Nyium dalam arti ini bau harum. Bau harum. Nah ternyata di situ dia tuh mikirnya, jadi di situ ceritanya tuh ada bau harum bunga mas. Baunya yang bau banget. Padahal di situ kita cuma berdua, nggak ada orang sama sekali. Pintu ditutup, nggak ada yang lewat atau kayak gimana mas. Itu benar-benar berdua ya, nggak ada orang sama sekali. Ini aku tiap kali cerita itu pasti merinding mas, karena masih keinget beneran. Soalnya itu kita berdua, si mas ini tiba-tiba nyamperin aku, dia nanyain aku, kamu pakai parfum bunga apa? Enggak mas, kan kita kan juga berangkatnya udah dari sore kan mas. Itu posisi itu kayaknya udah mau tutup maksudnya udah mau kelar kerja gitu loh mas. Itu kita udah mau istilahnya beres-beres gitu, mau beres-beres. Nah tiba-tiba dia tuh itu tadi nanyain, kamu pakai parfum nggak? Enggak mas. Terus dia tuh narik aku nih ke sini di satu tempat. Ini kan aku operator mesin CNC waktu itu. Jadi ada dua baris ini kan mas. Nah yang karyawan satu itu di depan, aku yang di belakang. Dia narik aku, tiba-tiba di yang di sebelah mesin ini tadi, padahal nggak ada orang sama sekali, dan di situ ada bau, bener-bener bau bunga yang wangi banget, kayak bunga melati gitu ya. Iya bunga melati bener-bener yang, dan di titik itu situ mas, cuma di titik itu doang. Padahal kita cuma berdua cowok-cowok, kan nggak mungkin parfum. Kalaupun kita pakai parfum
Bener kan mas? Iya sih, kalau cowok nggak mungkin Nah, ya. itu. Apa kayak cowok mau pakai aroma bunga melati kan Nah, buat apa iya ya? makanya kan lebih ke cewek kan. Iya sih. Udah di situ kita kayaknya udah disuruh udah aja mungkin kan. Istirahat mungkin Disuruh ya. istirahat mungkin ya udah kita akhirnya beres-beres dan ternyata apa namanya itu tadi yang saya ceritain maksudnya di gedung itu ternyata emang ada sosok yang cewek itu tadi yang aku ceritain gitu. Kalau aku pengalamanku ya di pabrik pas PKL itu. Nah Untuk lebih detailnya kayak pabriknya kira-kira enggak ya, apanya? ceweknya itu Dia cewek pokoknya di situ ceritanya dia ya pakai apa namanya mas gaun ya kayak gaun gitu ya. kayak gaun panjang itu merah warnanya gitu Jadi jadi merinding gini ya. nah di situ pokoknya soalnya yang di gedungku ini benar-benar kosong mas yang dipakai itu cuma depan yang belakangnya gudang tapi gudang yang terbuka yang gedung itu mas Iya, benar-benar gedung jadi yang belakangnya benar-benar kayak barang-barang aku pakai benar-benar nggak pernah kepegang gitu loh sama orang kebanyakan sama orang kayak barang udah apa namanya udah apa ya kalau orang pabrik gitu ya udah nggak udah nggak pernah dipakai gitu iya kan. nggak masuk apa namanya quality controlnya Iya. nggak lolos quality controlnya itu di situ sama mesin-mesin yang udah rusak kayak gitu kan Ya cuma dianggurin gitu kan nggak pernah Iya. satu orang sama sekali. nah itu di situ ternyata ya itu tadi bau itu tadi ya udah akhirnya udah nah selanjutnya mas ini aku cerita yang masnya yang karyawan sama aku ini tadi dia tuker shift dia dapat shift malam lagi nah yang selanjutnya dia benar-benar diliatin makanya diliatin lewat gitu Udah lewat di depannya ya ya. Apalagi sosoknya sama. enggak kalau dia kayak yang cuma biasa Kayak orang biasa. Kayak cewek orang biasa gitu. gitu. tapi kan kalau malam-malam kan ngapain Iya, sih orang nggak gedungnya mungkin cuma kan. 2 orang kan mas Apalagi itu, isinya apalagi itu pabrik kalau sih Iya. malam nggak mungkin kan ya ada cewek. ya mungkin kalau di pabrik kan udah biasa mas maksudnya hal-hal kayak gitu kan buat teman-teman yang kerja di pabrik juga mungkin udah biasa ya kayak gitu mungkin dari Mas Alfian ada cerita lagi atau Cerita kalau dulu sih tapi itu apa ya cuman bukan kayak dilihatin sosok itu enggak sih kayak tapi itu udah lama banget mas. Itu kejadiannya waktu aku masih sekolah karena aku punya temen nih punya temen rumahnya di daerah Kemalang kan itu ya jauh kan dekat apalagi di sana Gunung Merapi gitu. masih kental ya mas Iya adatnya masih kental kan di sana apalagi jalan dari kota ke sana kan ngelewatin jauh sawah lagi jauh kan itu tuh aku pulang dari tempatnya temenku padahal belum ada jam 12 malam tuh mas itu di kejadiannya udah nyampe di daerah Karangnongko itu di badan tuh ngerasain kayak ada apa kayak ada orang yang ngikutin kayak gendong gitu loh mas kayak aku ditimpain orang gitu. naik motor Sendiri naik motor sendiri aku lihat spion kok nggak ada apa-apa cuman kok rasanya berat gitu punggung berat di punggung berat kayak ada yang apa ya kayak ada yang nyemplongin gitulah aku cuman bisa istighfar aja sih sampai rumah tapi sampai rumah benar-benar masih berasa habis itu tuh tak buat tidur tuh nggak enak sama sekali tidur tuh kayak masih badan tuh terasa berat kan terus aku coba berdoa sebisanya kan namanya juga orang ini mungkin apa ya mungkin apa hal yang kayak gitu numpang mungkin atau aku lewat di jalan apa aku nggak salah mungkin. Terus aku ya baca doa sebisa aku akhirnya ya kayak yang kayak melepas perlahan gitu lah kayak tiba-tiba udah hilang gitu aja. Cuman gimana ya tapi rasanya benar-benar kayak orang yang nimpanya nemploknya kayak orang kayak orang meluk gitu loh mas sampai ke dada gitu ya
kayak dipeluk orang gitu, kencang gitu meluknya. Tapi sesek nggak mas? Maksudnya Sesek nggak terlalu, atau cuma berat? kayak cuman berat di punggung, cuman sampai kayak dipeluk orang gitu. Jadi merinding aku mas. Mana ini udah malam lagi mas? Udah malam juga ini. Nanti pulang juga sendiri nih. Pulang juga sendiri nih nanti. Nah itu dia teman-teman. Mungkin ya sedikit cerita dari aku dan juga dari Mas Alfian di apa namanya istilahnya di tempat kerja Mas Alfian dan juga tadi di magangku tadi di Cikarang tadi juga. Mungkin itu buat teman-teman yang percaya atau nggak percaya itu nanti silahkan teman-teman yang mau percaya ataupun nggak percaya, karena balik lagi pada intinya kita hidup berdampingan dengan hal yang seperti itu. Jadi intinya kita harus saling menghargai ya mas. Iya benar. Walaupun mungkin dari kalian sebagian ada yang belum percaya atau malah nggak percaya akan hal-hal seperti itu, tapi emang faktanya ya kita hidup ada di dua alam loh mas. Iya benar. Memang istilahnya dalam agamanya kita kan juga dijelasin juga ada ciptaannya kayak gitu. Ya mungkin sekian episode Simpang Siur kali ini. Gimana teman-teman? Ngerasain merinding nggak? Apalagi yang nontonnya sendirian nih. Ya nonton sendirian Iya, pasti merinding. Pasti merinding. Dan juga buat teman-teman yang di Klaten tuh hati-hati yang sering lewat jalan-jalan yang tadi disebutin Mas Alfian. Oke mungkin sekian episode dari Simpang Siur. Sampai jumpa di episode Simpang Siur selanjutnya. Terima kasih.